Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa gelap dan roh-roh jahat di udara. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah dan berjaga-jagalah dalam doa. Legion of Jesus memberitakan kabar baik kepada semua orang. Halo, shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Fabian Seko dalam channel Legion of Jesus memberitakan kabar baik bagi semua orang. Di Minggu Paskah ini kita akan membahas apakah arti Paskah, kematian atau kebangkitan. Sebelumnya, saudaraku, kita perlu melihat peringatan Paskah Yahudi dan perayaan roti tidak beragi yang berlangsung selama 7 hari. Nah, tentunya yang namanya Paskah ini berasal dari tradisi Yahudi. Kita melihat bahwa kejadian sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus memang terjadi di sekitar jangka waktu perayaan tersebut. Kebangkitan Tuhan Yesus yang terjadi di hari pertama minggu, artinya setelah hari Sabat berakhir, menjadi puncak penggenapan kedua perayaan tersebut dan menyempurnakan maknanya. Nah, menjawab pertanyaan Paskah, kematian atau kebangkitan. Paskah atau Pesah tidak berarti kematian, melainkan artinya adalah melangkahi atau melewati. Dalam hal ini, konteksnya adalah Allah melangkahi rumah-rumah umatnya yang ditandai dengan darah kurban anak domba, seperti yang ada dalam perjanjian lama, seperti yang ada pada gambar di belakang saya. Hal ini dilakukan Tuhan untuk menghantar mereka mencapai tanah terjanji. Maka, arti kata melangkahi atau melewati ini selalu tidak berdiri sendiri, namun terkait dengan keadaan berikut yang dituju oleh proses melangkahi atau melewati. Dengan berpegang pada arti ini, tak mengherankan jika kemudian gereja menghubungkan perayaan Paskah ini dengan perayaan kebangkitan Yesus Sang Anak Domba Allah. Sebab melalui kebangkitan Kristus atas kematianlah kita, umatnya, dapat dihantar kepada kehidupan kekal di tanah perjanjian yang sesungguhnya, yaitu surga. Saudaraku, para rasul kemudian menyebut hari kebangkitan Yesus ini yang jatuh pada hari Minggu sebagai hari Tuhan. Mereka menetapkan hari Minggu sebagai hari Tuhan itu sudah ditetapkan oleh gereja perdana dan bukan baru ditetapkan di zaman Kaisar Konstantin. Sebab bahwa perkataan Paskah memang mengacu pada kebangkitan Kristus yang tak terpisahkan dari sengsara dan wafatnya. Itu memang benar, sehingga gereja menghubungkan misteri Paskah dengan sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga. Jadi saudaraku, penyebutan hari Minggu sebagai hari Tuhan, the Lord Day, itu sudah dirayakan oleh gereja sejak abad awal. Gereja Katolik dan sebagian gereja non-Katolik tetap berpegang kepada apa yang telah dilaksanakan oleh gereja selama berabad-abad sejak awal. Sebagaimana dikatakan oleh Santo Justinus Martir yang hidup pada tahun 100 sampai 165, yang dikutip di dalam Katekismus Gereja Katolik, yaitu merayakan hari Tuhan pada hari Minggu untuk memperingati hari kebangkitan Kristus, yaitu hari Paskah yang jatuh pada hari Minggu. Katekismus nomor 2174. Yesus telah bangkit dari antara orang mati pada hari pertama minggu itu, seperti yang tulis di dalam Matius 28 ayat 1, Markus 16 ayat 2, Lukas 24 ayat 1, Yohanes 20 ayat 1. Sebagai hari pertama, hari kebangkitan Kristus mengingatkan kita akan penciptaan pertama, sebagai hari ke-8 sesudah hari Sabat. Ini terdapat dalam Markus 16 ayat 1 dan Matius 28 ayat 1. Ia menunjuk kepada pencipta baru yang datang dengan kebangkitan Kristus bagi warga gereja Kristen,
ia telah menjadi hari segala hari pesta, segala pesta, hari Tuhan, yaitu hari Minggu. Nah, saudaraku, pada hari Minggu, kami semua berkumpul karena itulah hari pertama. Padanya Allah telah menarik zat perdana dari kegelapan, telah menciptakan dunia, dan karena Yesus Kristus penebus kita telah bangkit dari antara orang mati pada hari itu. Itulah menurut Justinus Martir. Atas dasar logika bahwa kesaksian yang lebih tepat dipercaya oleh kesaksian dari orang-orang yang lebih dekat kepada kejadian yang terjadi dari perkiraan orang-orang yang terpisah sekian abad dari kejadian tersebut, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ajaran gereja Katolik jauh lebih tepat dipercaya daripada klaim sejumlah orang abad-abad terakhir ini. Sebab dari catatan para bapak gereja abad awal telah diketahui bahwa Paskah dihubungkan dengan kebangkitan Kristus dan dirayakan setiap hari Minggu. Kesaksian para bapak gereja ini jauh lebih kuat daripada wahyu pribadi sejumlah orang di abad-abad ini yang tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya ataupun diprediksi. Sejumlah orang di abad-abad ini bagaimanapun terpisah jauh dari pemahaman yang lengkap yang sesuai dengan keadaan sesungguhnya di abad pertama. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau tekankan, Paskah adalah pada hari Minggu memperingati kebangkitan Kristus. Demikian saudaraku penjelasan saya pada kali ini. Semoga menambah pengetahuan Anda, bermanfaat bagi Anda. Anda boleh silakan subscribe, like, dan juga komen, dan juga bagikan kepada banyak orang agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Saudaraku, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati Anda dan juga saya. Bye-bye.